Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah sampai pada pekan ke-6 atau sesi ke-6 dari mata kuliah masalah syarat batas. Untuk sesi kali ini kita akan membahas mengenai pergantian periode fungsi periodik. Dengan tujuan materinya itu bagaimana cara menentukan koefisien deret Fourier jika periodenya bukan 2π. Karena selama ini kita membahas deret Fourier dengan fungsinya itu merupakan fungsi periodik dengan periode 2π. Tapi bagaimana kalau periodenya bukan 2π? Bagaimana cara menentukan deret atau koefisien deret Fourier-nya? Nah, telah dipelajari sebelumnya bahwa salah satu syarat agar fungsi merupakan fungsi yang dapat diekspansikan dengan deret Fourier adalah bahwa fungsinya itu merupakan fungsi yang periodik dengan periode 2π. Nah, tentu selangnya juga merupakan menggunakan pi. Apakah selangnya itu dari min pi sampai pi ya, atau selangnya itu dari 0 sampai 2π, karena periodenya merupakan 2π. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan koefisien deret Fourier jika fungsinya periodik, tapi fungsinya tetap periodik, tetapi periodenya bukan 2π atau p-nya tidak sama dengan 2π. Bagaimana cara menentukan koefisien deret Fourier-nya? Sedangkan rumus untuk mencari koefisiennya an, A0 dengan bn-nya itu dengan batas integralnya itu dengan batas min pi sampai pi atau 0 sampai 2π ya, karena periodenya merupakan periode 2π. Masih ingat fungsi fx periodik jika fx tambah p itu sama dengan fx ya. Ini materi pertama. Selanjutnya, dengan mensubstitusi x-nya itu sama dengan p per 2π kali t. Jadi kenapa kita kalikan t? Karena nanti fungsi x-nya kita mau transformasikan ke ft, fungsi dalam t. Fungsi fx ditransformasikan menjadi fungsi ft yang memenuhi ft sama dengan fp per 2π kali t. Kenapa p per 2π? Karena p-nya merupakan sebelumnya merupakan 2π, tetapi sekarang p-nya sudah bukan merupakan 2π. Jadi kita mau transformasikan sehingga x-nya itu kita substitusikan sama dengan p per 2π kali t ya. Nah, kita transformasikan dulu fungsi fx-nya menjadi fungsi dalam t yang memenuhi ft sama dengan p per 2π kali t. Nah, kita dapat menunjukkan bahwa fungsi ft ini mempunyai periode 2π. Nah, jadi karena kan tadi fx-nya periodik dengan periode 2π. Tetapi apakah kalau fungsinya merupakan fungsi ft setelah ditransformasikan tadi masih mempunyai periode 2π ya? Nah, di sini kita lihat ft tambah 2π itu sama dengan apa? fp per 2π dikali t tambah 2π. Nah, ini kan t, tapi kita tambahkan dengan 2π. Jadi setiap ada t kita tambahkan 2π. Itu sama dengan apa? ft, jadi f kali t, ft per 2π. Kemudian f kali 2π per 2π itu sama dengan p. Makanya di sini itu sama dengan fpt per 2π ditambah p ya. Itu sama dengan apa? fpt per 2π, karena ini 2π merupakan tadi 2π merupakan periodenya ya. Kita misalkan tadi 2π merupakan periode. Dia juga sama dengan ft. Jadi sudah terbukti bahwa ft tambah 2π itu sama dengan ft. Jadi dia memenuhi bahwa p-nya merupakan periodenya merupakan 2π ya. Nah, setelah kita tunjukkan bahwa periodenya juga merupakan 2π jika tidak ditransformasikan menjadi ft, maka kita bisa mencari koefisien deret Fourier-nya. Karena ft mempunyai periode 2π, maka deret Fourier-nya yaitu ft sama dengan 1/2 A0 ditambah sigma n sama dengan 1 menuju tak hingga an cos nt tambah bn sin nt. Jadi setelah ditransformasikan ya, jika an sama dengan 1/π,
integral ft cos nt dengan batas min pi sampai pi, kemudian bn nya itu sama dengan separ pi ft sin nt dt dengan batas min pi sampai pi, kemudian t diganti dengan 2 pi per p kali x. Tadi kan sebelumnya x itu apa? X itu sama dengan p per 2 pi kali t. Nah, maka kalau t nya kita ganti lagi, t nya itu sama dengan apa? T nya itu sama dengan 2 pi per p kali x. Nah, jadi kita ganti kembali ya. Setelah diganti, maka ini fx sama dengan 1/2 A0 tambah sigma n sama dengan 1 menuju sampai tak hingga an cos n. Jadi kita ganti t nya, karena tadi di sini nt, kita ganti t nya menjadi 2 pi per p x ya, ditambah bn sin n dikali 2 pi per p kali x ya. Jadi tadi kita substitusi dulu t menjadi x, kita transformasikan dulu x menjadi fungsi t, kemudian setelah itu diganti lagi t menjadi fungsi x dengan menggantinya bahwa t itu sama dengan 2 pi per p kali x ya. Oke, setelah itu untuk lebih memahaminya kita langsung ke contoh soal. Fungsi f yang periodik dengan periode 2, jadi periodenya lagi sudah bukan 2 pi tapi periode 2, ditentukan oleh fx sama dengan 2x tambah 1 dalam selang 0 sampai 2. Jadi x besar 0 lebih kecil 2. Kemudian tentukan deret Fourier-nya. Pertama-tama kita langsung jawab. Pertama-tama kita substitusi dulu x-nya. X-nya apa tadi? P per 2 pi kali t ya. Dengan p-nya adalah periodenya adalah 2. Jadi 2 per 2 pi kali t itu sama dengan t per pi. Jadi x-nya itu sama dengan t per pi ya. Selanjutnya, fungsi fx ditransformasikan menjadi fungsi ft yang periodik dengan periode 2 pi. Jadi kita transformasikan dulu bahwa fx sama dengan 2x tambah 1 menjadi ft sama dengan, karena x-nya tadi t per pi ya, jadi 2 dikali t per pi tambah 1. Oke? Paham sampai di sini ya? Selanjutnya, dari persamaan tadi bahwa x sama dengan t per pi, kita peroleh untuk x-nya 0. Kalau x-nya 0, maka kenapa kita cari x-nya 0? Karena tadi batasnya 0 sampai 2. Jadi kalau x-nya 0, tentu t-nya juga 0, karena 0 per pi itu sama dengan 0. Jadi sama ya. Selanjutnya, kalau x-nya 2, maka tentu t-nya merupakan 2 pi, karena 2 pi per pi itu merupakan 2 ya. Jadi kalau x-nya 2, t-nya sama dengan 2 pi. Nah, setelah itu kita cari koefisien deret Fourier-nya ya. Sebelumnya tadi diketahui apa? Selang dari 0 sampai 2 menjadi 0 sampai 2 pi. Kemudian fx-nya tadi 2x tambah 1 menjadi ft 2 t per pi tambah 1 ya. Ya, kita cari koefisien deret Fourier-nya. Bagaimana kita mencari koefisien deret Fourier-nya? Kita gunakan rumus. Kita cari dulu A0-nya ya. A0 sama dengan integral separ pi ya. Separ pi integral 0 sampai 2 pi, karena tadi t-nya 0 sampai t-nya 0 dan 2 pi ya. Dengan 2t per pi tambah 1 ya, tentu dt. Oke, ini sama dengan apa? Ini sama dengan separ pi integral dari 2t per pi itu adalah t pangkat 2 ya. T pangkat 2 per pi tambah integral dari 1 itu t ya, t. Dengan batas apa? Dengan batas 0 sampai 2 pi. Ini sama dengan apa? Separ pi, kita kasih lagi kurung. Kalau t-nya 2 pi, maka di sini 4 pi pangkat 2 per pi tambah 2 pi kurang
Kita nggak usah ya, kita usah tulis, karena kalau kita substitusi batas bawahnya 0 per pi 0, kemudian tambah 0 ya, jadi 0, nggak usah. Yang jelas kita tahu bahwa kalau kita substitusi batas bawahnya itu sama dengan 0. Ini sama dengan apa? Ini sama dengan 4pi pangkat 2. Kita coret pangkatnya di sini juga, coret. Kemudian di sini masih ada pi, di sini kita coret pi-nya, kita coret pi-nya, kita coret juga sini pi. Jadi sisa 1 dikali 4 tambah 2. 4 tambah 2 6. 1 kali 6 6 ya. Jadi A0-nya sama dengan 6. Setelah itu selanjutnya apa? Kita cari AN. Seperti biasa kita cari AN. AN-nya itu sama dengan 1 pi integral 0 sampai 2pi 2t per pi tambah 1 dikali apa? Dikali cos nt dt ya. Ini sama dengan apa? Kita gunakan apa namanya? Seperti ini ya. 2t per pi tambah 1, kemudian di sini cos nt ya. Seperti biasa, saya lebih suka pakai metode ini untuk mencari integral parsial ya. Sebelah sini kita cari turunannya sampai turunannya 0. Sebelah sini kita cari integralnya sampai dia sejajar dengan turunan terakhirnya 0 ya. Oke. Turunan dari 2pi t tambah 1 itu sama dengan 2pi ya. 2 per pi. Selanjutnya turunan dari 2 per pi itu adalah 0. Oke. Kemudian integral dari cos nt adalah sin 1 per n ya, 1 per n sin nt. Selanjutnya integral dari cos sin ya. Selanjutnya integral dari sin 1 per n sin nt adalah min ya, karena integral dari sin adalah min cos. 1 per n pangkat 2 cos nt. Oke, di sini positif, sini negatif, sini positif. Kemudian kita kalikan seperti ini ya. Oke, ini sama dengan apa? 2t. Kita menggunakan seperti kasih kurung 2t per pi tambah 1 kali 1 per n sin nt ya. Kemudian minus kali minus plus ya, plus 2 per pi pangkat 2 per pi n pangkat 2 ya, cos nt. Oke, dengan batas 0 sampai 2pi. Oke, ini sama dengan apa? Kita cari untuk kita substitusi dulu batas atasnya ya. Di sini kalau kita substitusi 2pi per pi 2 ya, karena pi-nya kita coret 2 kali 2pi 4 per 4pi per pi itu 4 tambah 1 5. Tetapi kalau kita substitusi di sini t-nya 2pi, maka sin 2pi itu sama dengan 0 ya. Jadi nanti sama dengan 0. Kemudian ditambah kalau kita substitusi cos 2pi, jadi kita tulis saja 2 per pi n pangkat 2 cos 2np ya. Tulis saja situ, atau n 2pi sama aja. Kemudian kita kurang dengan substitusi batas bawah. Sin 0 ya, jadi 0 kali ini tetap 0. Kemudian cos 0 itu 1 ya, jadi di sini kurang 2 per pi n pangkat 2 ya. Oke, paham sampai sini ya. Ini sama dengan apa? Ini sama dengan 1 per pi. Kemudian karena di sini 2 pi per n ya, cos 2 np. Sorry, di sini kan apa namanya?
cos 2NP karena 2N ini itu selalu selalu genap, maka dia merupakan 1, ya kan? Ingat kalau N-nya genap, cos dengan sudutnya genap pi, maka dia merupakan 1. Ini sama dengan apa? 2 per pi N pangkat 2 kali 1 kurang 2 per pi N pangkat 2. Ini sama dengan apa? Ini sama dengan 1/pi kali 0 ya, karena 2 per pi N pangkat 2 kurang 2 per pi N pangkat 2 itu sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Jadi AN-nya itu sama dengan 0, A0-nya sama dengan 6. Oke? Kita simpan ini ya. A0-nya 6, AN-nya 6. Selanjutnya kita cari BN-nya. Kita simpan dulu bahwa A0-nya tadi 6, AN-nya 0. Oke, supaya kita ingat ya. Lanjut kita cari BN. BN-nya dengan rumus yang sama, 1/pi integral 0 sampai 2pi. Tadi fungsinya berapa sih? 2T ya, 2T per N 2T per pi, 2T per pi tambah 1 tapi kali sin NT dt. Oke, kita cari dengan hal yang sama tadi ya, dengan metode untuk cari AN nya tadi. Jadi di sini 2T per pi tambah 1, kemudian di sini sin NT ya. Jadi di sini kita turunkan sampai turunan terakhirnya adalah 0. Turunannya ini adalah 2 per pi. Selanjutnya turunan dari 2 per pi itu adalah 0. Selanjutnya di sini integral sin NT itu min 1/n cos NT. Integral dari min 1/n cos NT itu adalah minus 1/n pangkat 2 sin NT. Oke, kita kalikan, ini tetap, ini plus, ini negatif. Jadi ini sama dengan apa? 1/pi kemudian kurung 2T per pi ya, per pi tambah 1 kali min 1/n cos NT. Oke, kemudian ini negatif dikali negatif plus ya, plus 2 per pi N pangkat 2 sin NT dengan batas 0 sampai 2pi. Oke, kita analisis lagi batasnya supaya kita tidak tulis banyak-banyak ya. Pertama, untuk batas atas, kita substitusi batas atasnya. Terus dulu 1/pi. Batas atasnya tadi 2pi. 2 kali 2pi itu 4pi ya, 4pi per pi itu 4 tambah 1 5 dikali min cos n 2pi. Ini sama dengan 1 ya, jadi min 1/n kali 1. Ini tadi 5, berarti min 5 per n ya. Oke, selanjutnya kita tambah. Kalau kita substitusi 2pi di sini, tentu sin 2 NP itu sama dengan 0. Jadi ini 0. Kemudian kurang kalau kita substitusi batas bawahnya. Kalau di sini batas bawah cos 0 itu sama dengan juga 1 ya. Jadi sama 0 per pi 0, jadi tambah 1. Jadi di sini tambah ya. Biarkan saja, tulis saja min 1/n. Oke ya. Kemudian ditambah sin 0 0. Tulislah 0 kurang 0. Oke, ini sama dengan apa? 1/pi kurung di sini min 5/n ditambah 1/n itu sama dengan min 4 ya. Min 4/n. Jadi ini sama dengan apa? Min 4 per pi kali. Oke, BN-nya ini. Selanjutnya kita substitusi ke rumus koefisien rumus deret Fourier-nya. Jadi deret Fourier-nya adalah fx sama dengan 1/2 A0. A0-nya tadi 6
tambah sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga, karena A0-nya 0, nggak usah tulis ya, berarti BN-nya saja min 4 per Pn, kemudian dikali sin berapa tadi ya, sin N P X. Kenapa NPX? Kenapa ya? Karena tadi kan T-nya berapa? X-nya tadi kan sama dengan T per Pi ya, T per Pi. Nah, maka T-nya berapa? T-nya itu adalah Px. Nah, makanya di sini NT itu sama dengan NPX. Oke. Jadi ini sama dengan apa? Fx sama dengan 2 kali 6 3. Kemudian kita depankan saja negatifnya, negatif. Kemudian 4pi-nya kita kedepankan saja sigma, karena tidak termasuk daripada n ya. Jadi min 4 per pi sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga sin NPX per N ya. Oke, ini merupakan bentuk deret Fourier-nya. Kalau mau mau deretnya itu merupakan lebih panjang, kalian substitusi saja n-nya mulai dari 1 sampai tak hingga ya. Cukup seperti ini saja untuk mencari deret Fourier-nya. Yang jelas kalian tahu bahwa mencari A0, mencari AN, mencari BN masih rumus yang sama, tapi kita misalkan dulu X-nya sama dengan fungsi T, kemudian selanjutnya kita substitusi kembali T-nya menjadi fungsi X. Maka deret Fourier-nya sudah diperoleh ya. Seperti itu untuk mencari deret Fourier dari fungsi yang periodenya bukan 2pi. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, contoh sebelumnya tadi menunjukkan bahwa deret Fourier fx dengan periode P dapat diperoleh dengan mentransformasikan lebih dulu fx menjadi fungsi ft yang periodik dengan 2pi. Jadi ft-nya juga merupakan periodik dengan periode 2pi. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari cara lain untuk menentukan deret Fourier fungsi fx dengan periode P. Jadi kita nggak perlu lagi mentransformasikan dulu fx dengan ft dengan memisalkan x-nya sama dengan sekian. Setelah itu kita kembalikan lagi t-nya menjadi fungsi x. Jadi ada cara lain bagaimana cara menentukan deret Fourier dengan periode P atau bukan 2pi, yaitu dengan menentukan koefisien AN, BN dan BN-nya itu secara langsung dari fx dengan rumus seperti ini. AN sama dengan 1/L integral fx cos NPX per L dx dengan batas min L sampai L. Begitupun dengan BN. BN itu sama dengan, untuk mencari BN-nya, 1/L integral fx sin NPX per L dx dengan batas min L sampai L. Nah, perhatikan bahwa L diganti dengan P. Kalau tadi kan rumus sebelumnya bahwa AN itu adalah 1/pi batas min pi sampai pi fx cos nx. Nah, maka pi per L itu sama dengan 1. Bisa dikatakan bahwa L-nya diganti dengan pi. Ini berarti P-nya sama dengan 2pi. Jadi ada hubungan antara L dengan periode. Ya. Kalau L-nya sama dengan pi, berarti P-nya sama dengan 2pi. Jadi bisa dikatakan L itu sama dengan P per 2 ya. Jadi ini untuk mencari langsung deret koefisien deret Fourier dengan rumus-rumus ini, bahwa L itu sama dengan 1/2 dari periodenya. Oke, kita gunakan saja rumus ini untuk mencari deret Fourier dengan contoh yang sama tadi ya, di contoh pertama, tapi dengan
metode yang berbeda. Kita langsung saja menggunakan rumus mencari koefisien deret Fourier yang fungsinya merupakan fungsi periodik dengan periode bukan 2pi, ya, yaitu dengan periode 2. Tentukan fx 2x tambah 1 dalam selang 0 sampai 2. Dia disuruh tentukan deret Fourier dengan rumus yang tadi, ya. Kita langsung jawab, P-nya sama dengan 2, maka L-nya sama dengan 1/2P. 1/2P itu adalah 1. L-nya sama dengan 1. Jadi A0 sama dengan apa? A0 sama dengan 1/L, ini ya, 1/L, L batas min L sampai L fx dx, ya. Itu sama dengan karena L-nya 1, jadi 1/1, nggak perlu ditulis. Integral 0 sampai 2, 2x tambah 1 dx. Integral 2x itu adalah x pangkat 2, integral 1 adalah x, terus batasnya 0 sampai 2. Kita substitusi batas atas. Batas atasnya 2 pangkat 2, kemudian tambah 2. Kalau substitusi batas bawah dia 0, 0, 0, ya. Jadi nggak perlu. 2 pangkat 2, 4. 4 tambah 2, 6. Jadi sama, ya, dengan contoh pertama tadi. A0-nya adalah 6. Dengan metode yang berbeda, dengan rumus yang berbeda, ya. Kemudian untuk mencari AN itu tadi rumusnya apa? 1/L integral fx cos npx per L dx dengan batas min L sampai L. Oke, ini sama dengan apa? 1/L itu 1/1 itu 1. Itu sama dengan integral batas 0 sampai 2, 2x tambah 1 cos npx. Karena L-nya adalah 1, maka npx per 1 sama saja dengan npx dx, ya. Oke, kita cari integralnya. Nah, kita lagi-lagi gunakan metode tabel. 2x tambah 1, kemudian di sini cos npx. Kita turunkan di sebelah kiri. Turunan dari 2x tambah 1 adalah 2. Turunan dari 2 adalah 0. Oke, integral dari cos npx itu adalah 1/n np sin npx. Oke, kemudian di sini min 1/n pangkat 2 pi pangkat 2 cos npx. Oke, ya. Setelah itu kita substitusi. Ini plus, ini negatif. Ini sama dengan apa? Ini sama dengan 2x tambah 1, kemudian dikali dengan 1/np sin npx. Oke, kemudian tambah, ya, karena di sini min, dari min 2/n pangkat 2 pi pangkat 2 cos npx. Oke, dengan batas 0 sampai 2. Oke, kita analisis. Untuk batas 2, jadi di sini 2 np. Lagi-lagi kalau genap dikali pi untuk nilai sinnya itu adalah 0, maka 0 tambah. Kalau kita substitusi di sini 2 untuk x-nya 2, maka ini sama dengan 2/n kuadrat pi kuadrat cos 2np. Cos 2np itu adalah 1, ya. Nah, nanti aja, ya, kita tulis. Kemudian dikurang. Ini si 0, 0. Kemudian kurang lagi 2 per n kuadrat pi pangkat 2 cos 0 itu adalah 1. Ini sama dengan apa? Ini juga 1, ya. Ini juga 1. Maka 2/n pangkat 2 pi pangkat 2 kurang 2/n kuadrat pi pangkat 2 itu sama dengan 0. Oke, ya. Jadi sama, ya. N-nya juga 0. Selanjutnya kita cari Bn-nya. Bn-nya dengan rumus yang sama, tapi dikali dengan sin npx per L dx. Nah, ini sama dengan, kita cari lagi integralnya dengan metode yang sama. 2x tambah 1, kemudian di sini sin npx. Ini turunannya 2, turunannya 0. Ini integralnya min 1/np cos npx. Kemudian ini turunan integralnya adalah minus
seper N pangkat 2 V pangkat 2 sin N Px. Oke, kita langsung substitusi. 2x tambah 1 kali min seper NP cos NPx, kemudian kurang ya, sorry, ini kurang, ini tambah, jadi min kali min tambah seper N pangkat 2 V pangkat 2 sin NPx. Oke, dengan batas 0 sampai 2 ya. Ini sama dengan apa? Ini sama dengan kalau kita substitusi batas atasnya 2, maka cos 2 NP itu sama dengan 1 ya. Terus sini 2 kali 2 4, 4 tambah 2 5. Berarti 5 dikali min 1 per NP kali 1 ya. Saya tulis satunya. Tambah untuk sin 2 NP itu sama dengan 0. Jadi tambah 0. Kurang. Kalau kita substitusi 0 di sini, maka 2 kali 0 0, 0 tambah 1 1 ya. Kemudian di sini cos 0 itu 1, maka itu sama dengan 1 per NP ya. Selanjutnya, kalau sin 0 0, maka di sini tetap kurang 0. Oke, ini sama dengan apa? Min 5 per NP dikurang 1. Sorry ya. Sini ya tambah. Sini tambah ya, karena kenapa? Karena di sini kan tadi dikurang minus, kemudian dikurang dengan batas bawah, maka di sini tambah seper NP. Ini sama dengan apa? Ini sama dengan min 4 NP. Oke, dengan cara yang sama ya. Jadi sama-sama A0 nya tadi 6, A0 nya 6, kemudian AN nya 0, dan BN nya itu sama dengan min 4 per PNA, sama dengan yang tadi ya. Jadi deret Fourier-nya juga sama, deret Fourier-nya itu sama dengan fx sama dengan 3 kurang 4 per P sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga sin NPx per N. Oke ya. Oke, seperti itu dua cara untuk mencari deret Fourier dari fungsi periodik tetapi periodenya bukan 2pi. Semoga bisa dipahami. Kalian bandingkan yang mana lebih mudah dengan menggunakan metode pertama atau menggunakan metode kedua. Ini sama-sama mudah untuk untuk diaplikasikan. Kalau tadi alurnya kita transformasikan dulu fungsi X menjadi fungsi T, kemudian kita cari dengan rumus yang sebelumnya, bahwa untuk mencari A0, AN, dan BN atau koefisien deret Fourier-nya itu dengan rumus seperpi integral batas min pi sampai pi fx dx. Kalau AN maka dikalikan dengan cos nx, kalau BN kita kalikan dengan cos nx. Karena sebelumnya kita transformasikan fungsi X ke T, maka nanti kita kalikan dengan cos NT, dan kalau BN kita kalikan dengan sin NT. Kalau metode yang kedua ini kita langsung saja menggunakan rumus tadi, bahwa kalau mencari BN itu seper L integral fx sin NPx per L dx dengan batas min L sampai L. Kalau AN kita kalikan dengan cos NPx per L. Kalau A0 kita nggak kalikan dengan apapun, tapi kita mencari A0 itu sama dengan seper L integral fx dx dengan batas min L sampai L ya. Oke, seperti itu untuk mencari deret Fourier dengan periode P. Selanjutnya untuk contoh yang ketiga ini, silahkan kalian kerjakan. Fungsi f ini merupakan fungsi periodik dengan periode 8. Jadi periodenya 8 ya. Tentu L nya berapa? L nya itu sama dengan
1/2 kali 8 itu sama dengan 4. Jadi nanti itu batasnya, karena di sini sudah dikatakan bahwa batasnya min 4 sampai 0 untuk f4 tambah x, kemudian untuk batas 0 sampai 4 dia fungsinya 4 kurang x. Kalian gunakan metode yang kedua tadi atau gunakan metode pertama untuk mencari deret Fourier-nya. Jadi kalian cari dulu koefisien-koefisiennya, koefisien A0, koefisien AN, kemudian koefisien BN, kemudian cari nanti deret Fourier-nya, ya. Oke. Kalian kerjakan contoh ketiga ini untuk mempermantap pemahaman kalian mengenai mencari deret Fourier dengan fungsi periodik yang bukan periode 2pi. Oke ya. Cukup untuk sesi kali ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan di grup kelas WhatsApp. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.